Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta hidayah sehingga pagi ini kita bisa berkumpul di masjid ini dengan penuh ketakwaan dan keimanan. Mudah-mudahan langkah dan perjuangan kita ini mendapat itu sekaligus ditimpan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para pengikutnya yang setia. Bapak Ibu, saya diminta oleh Pak Widodo, judulnya adalah karunia dan pinjaman. Saya berpikir, kenapa kau minta karunia dan pinjaman? Ternyata setelah minta karunia dan pinjaman itu banyak musibah-musibah yang terjadi. Jadi pas kalau berbicara pinjaman dan karunia. Bapak Ibu, karunia itu kan keindahan, kesenangan, kebahagiaan yang positif. Pinjaman itu adalah kredit kepada Allah. Nah, hubungan antara karunia dan pinjaman itu adalah bagaimana setelah kita dikasih karunia oleh Allah, kebahagiaan, kesenangan, kesehatan dan sebagainya, lalu dijaga melalui pinjaman kepada Allah. Jangan ketika berbicara pinjaman nanti itu adalah pinjaman di koperasi, di bank, bukan. Tapi pinjaman yang bisa adalah infak, sedekah dan sebagainya. Maka karunia itu nanti dipelihara, dijaga upayanya bagaimana memelihara dengan pinjaman itu. Nah, saat ini kita perlu membicarakan itu karena sudah banyak saudara kita yang kena musibah. Maka nanti saya dibantu Mas untuk Al-Qur'annya dibacakan artinya saja. Jadi saya tunjukkan Al-Qur'annya, kemudian dibaca, diartikan. Memang tidak pakai LCD. Tadi katanya biar tidak konsentrasi terhadap catatan. Jadi kalau pakai LCD kan nanti semua mengarah ke sana. Makanya nggak pakai. Nah itu. Nah itu mudah-mudahan dengan kehadiran kita pagi ini Allah selalu memberikan berkah kepada kita semua. Shalawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu dirahmati Allah, hubungan dengan karunia dan pinjaman ini judulnya menarik. Ada di dalam At-Taghabun ayat 60, ayat 17 surat yang ke-64. In tuqridullahu qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pinjaman yang baik, yudha'ifu lakum, niscaya Allah akan melipat gandakan pembalasannya kepada kamu, wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu.
Artinya kalau kita berikan pinjaman kepada Allah, kredit, memberikan hutang kepada Allah berupa infak, sedekah dan zakat, maka Allah akan yudhaif, akan melipat gandakan pembalasannya, wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi dengan infak dan sedekah itu Allah akan mengampuni dosa kita. Itu yang pertama. Ini pendahuluannya. Yang kedua ada di dalam surah Al-Fatih ayat 29. Innal ladzina yatluna al-kitab Allah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnakum, menafkahkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak benar. Nah, yang pertama adalah wa aqamus shalah. Ada dua ayat Bapak Ibu sekalian. Yang satu sudah mengenal semua, yang satu jarang dikenal. Wa aqamus shalah dalam Muhammadiyah itu menyarankan, bahkan sangat, kalau kita sholat berjamaah. Ada dua surat, yang satu sudah dikenal. Mohon dibantu saya Mas, Al-Baqarah 43. Tolong dibacakan artinya. Untuk Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 sebenarnya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukunlah beserta orang-orang yang rukun. Itu surat yang umum, kita sudah banyak mengenal. Itu umum, aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat, bayarlah zakat, dan rukunlah bersama orang yang rukun. Tapi ayat yang kedua ini Bapak Ibu. Kalau tadi Al-Baqarah 43, sekarang Ali Imran 43. Ayat ini khusus kepada ibu-ibu. Ini jarang diketahui, jarang dibahas. Hubungannya wa aqamus shalah, dirikanlah salat. Ali Imran 43. Jadi Ali Imran ini memang arahnya kepada ibu-ibu. Bukan hanya bapak-bapak yang disuruh, ibu-ibu juga disuruh berjamaah. Karena sangat agung, salah satunya yang mendapat bimbingan dari Allah ketika kita sholat berjamaah. Jadi kita bukan Mas? Baik, surat Al-Imran ayat 43. Iya. Jemaahnya adalah, wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukulah bersama orang-orang yang rukuk. Baik. Maryam, wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, rukuk, sujud dan rukulah bersama orang-orang yang rukuk. Ibu-ibu itu perintahkan juga sholat berjamaah. Warka'u ma'ar raki'in. Karena memang sangat bagus hubungan wa aqamus shalah. Hanya kalau ibu-ibu itu ada pertimbangan, kalau tidak mampu menjaga kehormatan dirinya, tidak mampu menjaga kehormatan, maka lebih baik di rumah. Tetapi kalau dia mampu, maka itu kebahagiaan yang tidak tertandingi, karena adalah salah satunya mendapat perlindungan dari Allah. Aqamus shalah. Makanya di Muhammadiyah itu mesti aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Bayarullah, hubungannya dengan pinjaman kepada Allah. Ada sebuah hadis yang panjang. Ya ibadi a'taitukum fadla wa sa'altuka qadra, faman a'tani syai'an mimma a'taitu taw'an
azidlahu fil ajal wa darbilahu fil ajal wa man atu minhuma aqaitu qurha wa sabara wa tasaba au jatulahu silati rahmati wa katabtuhu minal muqaddin wa abatu lahu nadhar ilayya rawahu Darqutni hadis qudsi. Coba saya artikan, wahai hamba-hambaku, aku telah memberikan karunia. Karunia itu kan kesenangan, keindahan, kebahagiaan kepada kalian, katanya. Dan Allah jelas, aku telah meminta hutang, pinjaman atau kredit kepada kalian. Artinya Allah itu meminta hutang kepada kita, meminta sedekah kepada kita, meminta zakat kepada kita. Barang siapa, kata Allah, yang telah kuberikan karunia kepadaku, karuniaku, daripada yang telah kuberikan dengan taat, kata Allah, ku segerakan membalasnya dalam waktu singkat dan kusimpan di akhirat. Jadi dua, kalau butuh diberikan secara singkat dan disimpan di akhirat. Nah, ada tetapinya di sini, tapi orang siapa yang mau ambil daripadanya yang telah kuberikan itu secara paksa. Secara paksa itu ibu kehilangan, kecurian, ditipu, kebakaran, sakit, itu diambil secara paksa. Lalu dia bersabar kepada Allah dengan ikhlas karena Allah, kata Allah, ku wajibkan pemberian hadiah dan rahmatku baginya dan kucatat dia termasuk orang yang dapat petunjuk dan membolehkan dia bertemu dengan aku di yaumul qiyamah. Itu hebat kalau kita berani memberikan pinjaman kepada Allah. Makanya ada hadis, ya abna Adam, anfik unfik. Wahai anak Adam, berinfaklah. Anfik alaika fa inna yaminullah mal asah la yafiduha syai'an bila benar. Pasti kata Allah, kau limpahkan. Pasti kata Allah, kau limpahkan karunia kepada kalian. Yaminullah, gudang nikmat dan kelebihan itu sangat penuh dan tidak pernah kurang sedikit. Artinya ketika kita berani tentu membutuhkan keimanan. Keimanan, keyakinan bahwa betul-betul Allah akan membalasnya. Tapi ingat, ketika kita memperjuangkan keimanan Bapak Ibu, pasti diuji. Ketika kita akan berjuang diuji oleh Allah, keimanan kita. Coba dibuka Mas surat ke-29 Al-Ankabut ayat 2. Pasti diuji Bapak Ibu. Karena ini membutuhkan keimanan. Apalagi ada ya abna Adam afrid min zalzal. Wahai Adam, pindahkan simpanan kepada Allah. Bukan karena habis kebakaran, bukan kebanjiran, dan bukan karena kecurian, bukan. Aku akan memberinya kembali kalau tunai kepadamu bila mana saja engkau membutuhkannya. Sudah ketemu Mas? Tadi surat Al-Ankabut ayat 2. Ayat kedua gitu. Iya. Jadi ketika kita membutuhkan keimanan, mau datang ke masjid gak bisa, menginfak, kan butuh keimanan. Nah, ketika kita membuat keimanan itu diuji oleh Allah memang. Bukan saya beriman dibiarkan, diuji. Makanya sangat membutuhkan perjuangan keimanan, karena keimanan bisa melancarkan segalanya. Itu yang terpenting. Makanya ada hadis,
kullu amrin fi dhillin sadaqatin. Setiap orang akan berada di naungan amal sedekahnya. Jadi naungan bisu itu akan kita ini ada di naungan sedekahnya. Kemudian ada lagi mengatakan mana qasab sadaqah min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Sudah ketemu? Diartikan. Baik, terjemahan dari Quran surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Ya, betul kata Quran. Apakah manusia dibiarkan saja mengatakan kami beriman kepada Allah sedang dia tidak diuji? Lah ujian itu datang terus-menerus untuk menguat keimanan. Kita pagi ini datang ke masjid ya ujian. Andai kata hujan, andai kata panas pagi sudah panas, ujian. Memerlukan ujian semangat untuk mempelajari Allah. Makanya iman itu perlu menjadi background dalam kehidupan. Allah ada lagi hadis inna sadaqah la tufi'u ghadabal rabbi wa tudfinal isu. Sedekah itu dapat meredam murka Allah dan mencegah dari mati keadaan yang jelek. Makanya ada sebuah musibah dilewati dan kampung itu yang banyak berjuangkan jihad fisabilillah. Sedangkan yang lain habis dalam satu kampung tidak dilewati karena dapat meredam murka Allah. Ada yang mengatakan wasadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma. Sedekah itu dapat memadamkan dosa sebagaimana api memadamkan api. Jadi sebagaimana air dapat memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Bapak ya Allah, dawu mardukum bisadaqah. Obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Di Malang sana berbagai macam penyakit kumpul jadi satu di sebuah pengobatan. Orangnya Nasrani tapi dia menulis sembuhlah penyakitmu dengan sedekah. Berbagai yang tidak bisa bicara diobati. Yang lumpuh bisa. Saya mengetahui sendiri. Padahal orangnya Nasrani tapi dia mengatakan obatilah, sembuhkanlah penyakitmu dengan bersedekah. Itulah pinjaman. Bapak Ibu, itu pendahuluan. Sekarang kita bahas bagaimana upaya memelihara karunia agar tidak hilang. Yang pertama, ada pertanyaan kapan meminjamkan pinjaman kepada Allah. Itu satu. Kapan kita ini? Apa menunggu kalau kita ini sudah purna? Apa menunggu kita ini kalau sudah tidak bertugas lagi? Apa menunggu kalau sudah siap? Nah, kalau ada kapan meminjamkan pinjaman kepada Allah? Jawabannya ya sebelum kita dipanggil oleh Allah. Kita yang hadir pagi ini Bapak Ibu, tidak ada yang mampu memprediksi sampai Ahad depan atau sampai kajian bulan depan, gak ada yang mampu. Kita yang hadir pagi ini adalah bisa dan ada sisa umur yang bukan Allah. Makanya kapan? Sebelum dipanggil. Sebelum dipanggil. Karena indikasinya sekarang berbaik. Meninggal itu kadang-kadang banyak yang gak sakit. Tahu-tahu ada kabar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya lari, jangan jalan dalam rangka memberikan pinjaman kepada Allah. Karena sangat agung.
Dalam Al-Quran Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 43, ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun. Tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat ajalnya. Dipanggil ya dipanggil. Ada lagi di dalam Al-Munafiqun, tadi dibaca tadi, saya mendengar, walau yu'akhirullahu nafsan idza ja'a ajaluha wallahu khabirun. Jika Allah memaksakan, tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematian, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ada lagi di Yunus ayat 49 surat ke-10, likulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Idza jajalun falastakhiruna sa'a wa la yastaqbilun. Apabila datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkan barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Bapak Ibu, hubungan dengan ini Bapak Ibu, Utsman bin Affan ketika jalan-jalan melihat kuburan itu menangis. Ditanya oleh sahabat namanya Hani, wahai tuanku, kalau diciptakan neraka dan surga engkau tidak menangis, tapi mengapa kalau melihat kuburan menangis? Kata Utsman bin Affan, sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, innal qabru awwala mala akhir. Kuburan itu awal perjalanan akhirat. Kalau selamat di kuburan itu, maka perjalanan berikutnya akan jadi enteng, ringan. Tetapi kalau tidak selamat, maka adalah jadi berat. Maka saya menangis. Makanya mengingat mati itu penting. Malah kalau perlu Bapak Ibu, siapkan kain kafan, taruh di lemari kita. Jadi kalau ganti baju itu tahu ini milik saya. Dan kalau perlu untuk mengingat mati, agar kita hidup itu sederhana, adalah sediakan amprah kuburan. Kasih nama, ya bukan namanya kita ya, nama orang lain lah, nama mbah kita yang sudah meninggal. Tiap minggu, tiap bulan disabar, agar kita ini adalah hidupnya betul-betul inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi alamin. Bagaimana Allah itu hebat. Makanya kata Rasulullah, kullu ummati, kata Rasulullah, setiap umatku umurnya situna wa sab'una, antara 60 sampai 70. Artinya apa Bapak Ibu? Dunia itu singkat sekali. Kalau jari telunjuk kita ini kita masukkan ke laut Bapak Ibu, diumpamakan begitu, kita akan angkat, itu kan ada tetesan. Lah tetesan itu adalah dunia, air laut sekian banyak itu adalah akhirat. Maka dunia hanyalah persinggahan dari sebuah perjalanan panjang. Dunia bukan tujuan, namun hanyalah untuk menanamkan kebaikan. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, Al-Mu'minun ayat 114, Qul illa bistum illa qalila lau annakum kuntum ta'lamun. Kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja. Sebentar, kata Allah. Kalau kamu sesungguhnya mengetahui sebentar. Nah, kata-kata sebentar ini Bapak Ibu, mari kita pelajari, kita bahas melalui Al-Quran. Coba ini kita bahas sekarang. Satu hari akhirat Bapak Ibu, sama dengan 1000 tahun dunia. Satu hari berarti satu kan 24 jam.
24 jam itu berarti sama dengan 1000 tahun dunia. 3 jam akhirat, 3 jam sama dengan 125 dunia. 3 jam. Kalau 1,5 jam berarti 62,5 tahun dunia. Tadi kan situna wasabauna, antara 60 sampai 70. Apabila umur manusia itu rata-rata 60 sampai 70, Bapak Ibu, maka hidup manusia ini jika dilihat dari langit hanyalah 1,5 jam saja. 1,5 jam. Berarti Masya Allah, Subhanallah. Pantaskah kita diingatkan untuk mengingat Allah? Pantaskah kita ini harus untuk terus diajak ayo meminjamkan kepada Allah? Pantas. Hanya 1,5 jam kalau dibandingkan dengan akhirat di dunia. Rugi besar kita kalau begitu. Ingat baik-baik Bapak Ibu, catat baik-baik. Misalnya begini, mayat orang Islam yang tidak sembahyang pada 1000 tahun dulu masih sampai sekarang. Karena satu waktu sholat saja kita tinggalkan sama dengan 8.000 tahun. Berarti kalau 5 sholat 8.000 kali 5 berarti 40.000 tahun. Itu bahaya sekali kalau makanya kita lari dalam rangka jangan sampai kita jalan untuk memberi pinjaman kepada Allah apa yang kita miliki, tentu melalui kemampuan masing-masing. Maka selama kita masih diberi kehidupan, hiduplah dengan baik. Hiduplah dengan banyak berbuat kebaikan, karena kalau kain kafan telah melekat kepada kita Bapak Ibu, kita nggak bisa apa-apa. Kalau kita masih bisa sedekah cepat memberi pinjaman kepada Allah. Karena banyak yang sudah mati berjanji, fasaddaqa wa qala sholihin, ya Allah, mengapa Engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku menjadi ahli sedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Nah, itu kapan kita bisa meminjamkan pinjaman kepada Allah? Itu satu. Yang kedua, dalam rangka memelihara karunia itu dengan melalui pinjaman itu, yang kedua, apakah Allah butuh dengan pinjaman kita yang pinjaman kepada Allah? Itu yang pertama. Jawabannya ada di Al-Fatir ayat 15. Apakah Allah butuh dengan pinjaman yang kita berikan kepada Allah? Jawabannya di situ. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara ila Allah wallahu ghaniyyun hamid. Wahai manusia, kamulah yang membutuhkan Allah. Dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Sekali lagi, wahai manusia, kamulah yang membutuhkan Allah. Dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Artinya begini, Allah nggak butuh dengan pinjaman yang diberikan kepada Allah, nggak butuh. Sama dengan kita pagi ini ngaji bersama, belajar bersama di masjid yang megah ini, Allah nggak butuh itu semua, nggak butuh. Tidak akan menambah keagungan Allah, tidak akan menambah, karena Allah sudah maha kaya. Sebaliknya, ketika tidak memberikan pinjaman kepada Allah dan kita tidak mentaati aturan-aturan Allah, juga tidak akan mengurangi keagungan Allah. Allah sudah ada. Jadi jawabannya Al-Fatir ayat 15, surat ke-35. Allah gak butuh. Lah kalau Allah gak butuh, siapa yang butuh?
Kita suyapanya pagi-pagi datang ke masjid ini menunggu jam. Pak Taufik berangkat dari Malang ke sini. Tapi nanti saya tak mampir ke Kedaung dulu. Karena saya punya keluarga di Kedaung. Istri saya di Kedaung, Bapak Ibu. Di Kedaung Melego. Ya, tapi ada manfaatnya. Ke Masjid Taqwa mampir di Kedaung. Saya bilang, Bapak Ibu, kalau gitu siapa yang butuh? Allah nggak butuh itu semua. Saya susah payah dari Malang ke sini, Allah nggak butuh. Berarti siapa yang butuh? Ya kita yang butuh, Bapak. Lebih kerucut lagi, saya yang butuh. Saya yang butuh. Ada di dalam surat ke-17 ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in fa'asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Ada lagi ayat yang ke-15, man ittaqaa fa innahu yahdi li nafsihi. Barang siapa yang berbuat baik sesuai dengan hidayah Allah, berarti dia berbuat baik untuk keselamatan dirinya sendiri. Wa man dhalla falyadhilla. Dan barang siapa yang sesat, maka kesesatan untuk kerugian dirimu sendiri. Artinya, masa depan kita ini Bapak Ibu tergantung apa yang kita kerjakan. Masa depan kita. Karena hakikatnya apapun yang kita kerjakan pasti kembali kepada diri kita. Sehingga kalau kita tahu Allah tidak butuh, saya yang butuh, kita yang butuh, di mana ada kabar kebaikan, mesti akan semangat. Karena saya butuh. Itulah ciri muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Semangat untuk bersedekah khair. Baik-baik yang dirahmati Allah. Oleh karena itu kita jaga. Makanya ada sebuah Al-Quran di ayat Al-Imran itu qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Katakan Muhammad, jika benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Kan itu kata Allah. Cinta kepada Allah ikuti aku. Berarti keimanan itu. Nah, sehingga sudah diketemukan saya yang butuh, bukan Allah yang butuh. Berikutnya, kepada siapa kita memberi pinjaman? Kepada siapa? Jawabannya Al-Anbiya ayat 107 surat ke-21. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat semesta alam. Ibu ditutup dengan rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan lil muslimin, bukan lil muttaqin, bukan lil kafirin, bukan lil NU lil Muhammadiyah, bukan, tapi lil alamin, semesta alam. Jadi tidak boleh pilih-pilih, tidak boleh pilih. Nah, kalau sudah ketemu bahwa saya meminjamkan pinjaman karena Allah, sebelum kita dipanggil oleh Allah. Kemudian yang kedua, apakah Allah butuh sama pinjaman itu? Allah enggak butuh. Yang butuh adalah saya, kita yang butuh. Lalu kepada siapa kita memberikan pinjaman itu? Rahmatan lil alamin. Berikutnya, bagaimana cara memberi pinjaman yang baik. Karena kadang-kadang hati tidak terkontrol. Cara memberikan pinjaman. Cara memberi pinjaman adalah ya jangan sampai menyakiti perasaan si menerima. Harus dijaga betul hati. Kan dikatakan dalam Al-Quran Al-Baqarah 264, ya ayyuhalladzina amanu
la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si menerima. Jangan. Kamu kalau sudah saya bantu, ya harus balas budi dong. Nah ini yang bahaya. Apalagi ada yang lebih jelas lagi. Innama nut'imukum liwajhillah la yazidu minkum jazaan wala syukur. Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Itu Al-Insan surat ke-7 ayat 9. Calon lagi, kami memberikan makanan kepada hanyalah untuk keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Kadang-kadang ketika kita memberi, loh kok gak matur suwun? Ya sudah, itu kalau kita sudah memberi punya ya sudah. Bapak Ibu, saya pernah butuh karyawan yang datang itu usia sekolah. Dan saya tanya, Londo, kamu ini mau bekerja? Kan masih waktunya sekolah. Saya nggak mampu sekolah, Pak. Kamu kok bisa lulus SMP? Karena dari hasil ngamen saya buat sekolah. Nah kalau begitu kamu gak usah kerja, saya butuh uang. Lalu saya jawab, kamu saya sekolahkan bebas, yang penting semangat untuk sekolah SMA. Iya Pak, kalau itu saya mau sekolah. Lah ketika saya sekolahkan, hebat Bapak Ibu. Oleh rong minggu itu pacaran. Ayu banyak ayu. Ya Allah, gak mampu sekolah di sekolah no. Saya dipanggil oleh kepala sekolahnya. Pak Taufik, anak bapak hebat. Loh kenapa? Wis pacaran. Lah saya udah saudara itu kan gak mungkin. Kamu sudah saya bantu loh. Balas budi dong, kerja yang baik. Enggak, saya ingat kepada Al-Insan ayat 9. Kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan dari Allah, tidak menghendaki balasan dari kamu dan pula ucapan terima kasih. Kalau saya berani mengucapkan kamu saya bantu, saya berlagak seperti Tuhan, berlagak sebagai pemilik jagat raya kekayaan, kan semua titipan dari Allah. Nah makanya bagaimana caranya? Ya seperti itu, ikhlas karena Allah. Makanya harus sabar Bapak Ibu. Harus sabar dalam berbuat. Keimanan dijaga betul. Karena kalau sudah keluar, jangan sampai kita rugi dan menyakiti persepsi menerima. Ada sebuah hadis Bapak Ibu. Nanti kita ini mendapat buku yang sudah disegel. Ada kata Quran itu segel. Lalu nanti diserahkan kepada Allah. Sama Allah sudah dibuat. Lengkapnya begini. Yu'ta yaumal qiyamati birusul tasabu baina yadillah ta'ala. Kelak pada hari kiamat akan didatangkan beberapa buku yang telah disegel lalu dihadapkan kepada Allah. Fayaqulullah al-qilati. Kata Allah, Allah berfirman, buanglah itu semua. Disuruh buang oleh Allah. Padahal hasil rekaman kita selama masih hidup. Fayaqulul malaikat. Malaikat berkata, wa izzatika ma ra'aita illa khair. Malaikat berkata, demi kekuasaan engkau, kami tidak melihat di dalamnya melainkan yang baik-baik saja. Kata malaikat. Fayaqulullah, Allah berfirman, inna hadza kana li ghairi wajhi. Sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya isinya ini dilakukan bukan karena saya, kata Allah.
Bukan. Wa inilah aqbalu ila muttaqi biwajhi. Aku sesungguhnya tidak akan menerima kecuali apa yang dilaksanakan karena mencari keridhaan. Lah mencari keridhaan itu sulit. Karena cobaan di depan sudah menghadang kita, makanya keimanan perlu dijaga. Jangan sampai nanti kerugian besar akibat kita tidak ilah dan sabar dalam berbuat, lalu sama Allah dikembalikan. Itu bukan karena saya. Nah, itu berikutnya adalah apa kerugian yang tidak mau memberikan pinjaman kepada Allah. Kerugiannya itu ada di dalam At-Taubah ayat 34, surat ke-9. Jadi walladzina yanqiluna dhahabal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Kerugiannya begini Bapak Ibu. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan di jalan Allah. Emas dan perak itu adalah lambang kekayaan. Dan tidak dinafkahkan di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka mendapat siksa yang sangat pedih. Apa siksanya? Ayat ke-35. Jadi yauma yuhma 'alayya finar jahannam fatukwa biha jibauhum wa junubuhum wa dhuruhum hadza ma kanzum li anfusikum fadzuqu ma kuntum takfurun. Ini kerugian yang sangat besar. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam merasa perak itu dalam neraka jahanam akan dibakar dengan dahi, lambung dan punggung mereka. Coba dibakar dengan dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat apa yang kamu simpan itu. Itu kerugian yang pertama. Kerugian yang kedua, Bapak Ibu, ada hadis mamin yaumin yusbihul ibadu fi illa makana yanzilani fa yaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma ati munfiqan talafan. Hadis riwayat Bukhari. Perhatikan Bapak Ibu di sini, tidak akan terlewat pun sehari pun pada tiap-tiap hari, tiap pagi tidak akan terlewatkan kata Allah. Pasti akan ada 2 malaikat yang turun ke bumi untuk mendoakan hamba-hamba Allah tiap hari. Satu di antaranya yang pertama, wahai Tuhan, berilah orang-orang yang infak itu imbalan. Malaikat yang kedua, wahai Tuhanku, berilah orang yang pikir itu kehinaan hartanya tiap hari. Maka itu penting untuk kita perhatikan. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, agar kita semangat menjaga karunia melalui pinjaman itu, ada sebuah hadis. Karena saya kasih tadi pesan Pak Widodo Pak 1 jam. Ya mudah-mudahan katanya nggak ada pertanyaan karena mau rapat PCM panjen gitu ya. Mau rapat Pak. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan sampai jam 8 saja. Mohon maaf lebih sedikit Pak Widodo. Agar kita semangat berlomba-lomba bersunnah khairat itu, maka ada sebuah hadis nasihat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW agar kita lari kalau ada panggilan. Ja'a Jibril inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam
Datang malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang pertama nasihatnya? Ya Muhammad, isna sita fa'inaka bidik. Wahai Muhammad, kata Nabi, hiduplah sesuka hatimu, tetapi ingat engkau pasti akan mati. Itu nasihat. Sudahlah, terserah, hidup sesuka hatimu, terserah. Tapi ingat tuh, kata Jibril, engkau pasti akan mati. Nah, mati itu tadi kan nggak tahu. Kita yang hadir ini kan ada sisa umur yang diberikan oleh Allah. Makanya hati-hati. Kedua, wa'mal masyita fa'inaka majziyun bih. Berbuatlah sekehendakmu Muhammad. Dan bahasa kita sakarwis. Berbuat sekehendakmu sakarwis. Melanggar oleh, tak melanggar oleh. Tetapi ketahuilah wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, engkau pasti akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan. Kan gitu tadi. Kalau berbuat baik dibalas kebaikan, kalau berbuat jelek dibalas kejelekan. Yang ketiga, wa ahbib masyita fa'inaka mufarraq. Cintailah siapapun yang kau senangi. Cintailah. Siapapun juga yang kau senangi, harta kau senangi, apapun yang kau silakan. Tapi ketahuilah Nabi Muhammad, engkau pasti akan berpisah dengan. Makanya bersahabat biasa-biasa saja. Tidak perlu semangat. Ya, kenapa? Pasti engkau akan berpisah dengannya. Pasti. Itu nasihat yang ketiga. Yang keempat, wa'lam ansarul mu'minina diyaman lain. Ketahuilah wahai Muhammad bahwa kemuliaan seorang mukmin ialah salat di waktu malam. Makanya kita sering membahas sholatul lail, sholat malam itu penting. Maka di warga Muhammadiyah itu kan ditekankan bahwa sholat yang lebih utama setelah ada sholat malam. Disitulah kata Allah, mintalah pasti saya kasih kata. Yang kelima, wa izawajiswalu alinas. Sedang kebesarannya ialah ketiadaan butuhnya kepada sesama manusia. Artinya kebesarannya itu adalah kita tidak selamanya menggantungkan kehidupan kepada sesama manusia, tapi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah makanya Bapak Ibu, agar kita betul-betul melaksanakan, kita belajar al-ikhlas sekarang. Al-ikhlas sebagai penutup dari Bapak Ibu. Kalau kita ngomong al-ikhlas kan hafal semua. Hafal betul, hafal. Tapi coba kita kaji. Judulnya ikhlas, isinya bukan ikhlas, tauhid. Artinya antara judul dengan materi enggak sinkron. Surat ini. Coba kalau An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Ar-Rahman sudah dibuka dengan Ar-Rahman Al-Aman, Al-Mu'minun wa tafahal, Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Artinya tidak membahas tentang keikhlasan, tapi tauhid. Judulnya ikhlas. Jadi kalau dibawa ke sebuah kalimiyat Bapak Ibu, tentu harus diganti judulnya atau isinya. Kalau dibawa ke sebuah buletin atau skripsi. Tetapi Al-Quran tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah, pasti benar. Lah ketika mengatakan pasti benar itu adalah perlu dikaji, ditilawah, dita'lim. Qul huwallahu ahad, Allah katakan Allah itu esa. Allah tempat bergantung. Nah kalau begitu, kita ini harus benar hanya ikhlas bertauhid bergantung kepada Allah saja, baru cocok. Setelah mengatakan ikhlas bertauhid bergantung kepada Allah, Bapak Ibu, turun tangga lagi, satu tangga. Allah itu kan punya Al-Quran, Allah itu kan punya hadis. Maka itu kita harus ikhlas berhukum kepada kitab Allah. Harus.
Setelah mengatakan ikhlas bertauhid bergantung kepada Allah, berikutnya ikhlas berhukum kepada kitab Allah. Ketika sudah mengatakan ikhlas berhukum kepada Allah, turutlah lagi satu. Kalau begitu di dalam beribadah tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Apapun alasannya, nggak boleh. Kalau masih ada, berarti dia tidak ikhlas berhukum kepada kitab Allah. Kalau begitu, tidak ikhlas bertauhid kepada Allah. Makanya risikonya sangat besar. Kalau ada campur aduk itu, karena kita surat ke-7 ayat 40 Bapak Ibu. Risikonya. Kalau beribadah masih ada campuran. Lah kita Muhammadiyah kan ini, makanya keuntungan di Muhammadiyah itu ya begini, banyak ilmu, banyak relasi dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saya mau dibantu Mas surat ke-7 ayat 40 sebagai penutup. Mohon maaf Pak Widodo, lebih 10 menit. Al-A'raf ayat 40. Nanti saya stop itu ya kalau sudah ketemu Mas. Sama ketemu. Baik, saya bacakan jemaat dari surat Al-A'raf ayat 40. Sesungguhnya bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat durhaka. Bahaya loh Bapak. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang bersadar kenapa beribadah gak sesuai dengan hidayah Allah tadi itu, gak sesuai. Jadi dikatakan mendustakan, wastakbaru, menyombongkan, menolak kebenaran. La tufattahu lahum sama. Sekali-kali tidak dibuka pintu langit bagi mereka. Pintu langit ditutup. Apa maknanya? Ibadah apapun, amal apapun Allah menolak karena tidak sesuai dengan perintah Allah. Wala yadkhulunal jannata hatta yarja'u, tidak masuk surga sehingga atau sebelum unta masuk dalam lubang jarum. Bapak Ibu, apa yang bisa unta masuk dalam lubang jarum? Ini Quran loh. Al-A'raf 40, tidak masuk surga sebelum unta masuk dalam lubang jarum. Susah rasanya. Artinya apa? Orang yang mendustakan ayat Allah dan menyombongkan diri itu, di samping Allah menolak ibadahnya itu, sulit masuk surga seperti sulitnya unta masuk dalam lubang jarum. Makanya Bapak Ibu, hati-hati dalam beribadah agar jangan sampai nanti bukunya yang sudah disegel ditolak karena Allah karena tidak sesuai dengan hidayah dari Allah. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini menjadi bahasa bagi kita semua dalam rangka meningkatkan, menguatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.